Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sudah menjadi fitrah manusia ketika ia mengalami suatu musibah atau mengalami sesuatu yang tidak ia sukai, maka akan timbul kepedihan di dalam hatinya, akan muncul kegalauan, gundah gulana dalam jiwanya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, rasa sedih pasti akan dialami oleh setiap manusia, baik tua maupun muda, kaya ataupun miskin, karena sedih merupakan bagian dari fitrah manusia. Tak satu pun manusia bisa lepas dari kesedihan, termasuk juga para nabi dan rasul. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sedih merupakan emosi yang muncul pada diri seseorang yang disebabkan karena kekecewaan, perasaan yang tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Saat sedih, manusia menjadi lebih banyak diam, kurang bersemangat, dan bahkan menarik diri dari orang banyak. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, seperti disebutkan di atas, bahwa sedih adalah fitrah manusia. Jangankan kita manusia biasa, bahkan Nabi dan Rasul pun pernah mengalaminya. Contoh, Nabi Yakub bersedih dikarenakan kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Nuh alaihi salam bersedih karena kehilangan anak dan istrinya. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersedih tatkala kehilangan istri dan paman tercintanya, Abu Thalib. Sehingga masa-masa itu kita mengenalnya sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, namun kesedihan Nabi dan Rasul tidak melampaui batas dan melemahkan iman. Ini berbeda dari sikap umatnya yang kadang tak memahami batas-batas kesedihan, terlalu larut dalam kegundahan, sampai-sampai ada yang berubah sikap dan karakter secara signifikan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, biasanya orang yang mengalami keadaan seperti itu adalah mereka yang gersang jiwanya, lemah agamanya, dan minim pengetahuannya, tetapi besar harapan dan angan-angannya, sehingga tatkala apa yang diharapkan tidak tercapai, ia seperti tak punya pegangan. Ada yang sampai larut dalam kesedihan mendalam, stres, depresi, putus asa, bahkan sampai bunuh diri. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagai umat Islam, kita harus meyakini tatkala Allah menakdirkan sesuatu yang membuat kita bersedih, yakinlah bahwa Allah ada untuk kita dan membersamai kita, dan akan memberikan sesuatu yang bahagia setelah kesedihan itu. Inna ma'al usri yusra. Ingatlah motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, tafsir terhadap ayat-ayat tentang hazan, tentang kesedihan, mengungkapkan bahwa sebab-sebab bersedih, sebab-sebab gundah gulana, sebab-sebab gundah gulana dan duka nestapa yang mendalam. Di antaranya adalah yang pertama, karena ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena dosa dan kemaksiatannya. Dan yang ketiga, tidak mampu berbuat kebaikan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, lalu bagaimanakah sebagai seorang mukmin? Bagaimanakah Islam dalam memberikan solusi untuk menghilangkan sebuah kesedihan, sebuah duka dan gundah gulana? Tentu Islam telah memberikan sebuah solusi bagi umatnya agar tidak larut di dalam kesedihan. Di antaranya adalah yang pertama, jangan sedih, yakinlah Allah bersama kita. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwasannya Allah selalu bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu hina dan rendah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, tidak ada kejadian dan kesedihan melainkan dengan izin Allah. Itu yang harus kita yakini. Tatkala Allah menakdirkan sesuatu yang membuat kita bersedih, maka yakinlah bahwa Allah selalu ada untuk kita dan membersamai kita dalam suka maupun duka. Secara tauhid, kita harus menegaskan Allah dan menyandarkan diri, mengesahkan Allah dan menyandarkan diri kepadanya sebagai tempat bersandar. Yang kedua adalah mempedomani Al-Quran. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, ayat ini memerintahkan, menceritakan dan memerintahkan Nabi Adam alaihissalam, istri dan keturunannya kelak agar turun ke bumi. Di bumi itu Allah akan memberikan berbagai tugas dan kewajiban. Apabila tugas itu datang dari Allah melalui petunjuk Al-Quran, maka manusia tidak akan ditimpa ketakutan dan dirundung kesedihan, sebab Allah tidak menyia-nyiakan orang yang patuh dalam amal kebaikan. Untuk itu, tadaburilah Al-Quran. Renungkanlah Al-Quran ketika membacanya, dengan membaca dan mempelajari isinya, serta mengamalkan perintahnya. Membaca Al-Quran dan memahami artinya akan menjadi obat hati, terutama obat kesedihan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada,
Kemudian yang ketiga adalah mengikuti jejak Nabi, yaitu ittiba bin Nabi. Ya bani Adama imma ya'tiyannakum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa fa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-A'raf ayat 35. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, banyak risalah para nabi, khususnya Nabi besar Muhammad SAW, menghantarkan kepada ketakwaan dan perbaikan diri, termasuk amalan yang dapat mengatasi kesedihan. Setidaknya ada 2 amalan yang bersumber dari hadis dan bisa mengeluarkan kita dari kesedihan, yakni membiasakan beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli tikin makhrajan wa min kulli hamin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan, yang membiasakan diri beristighfar, maka Allah jadikan baginya jalan keluar atas segala kesulitannya. Allah juga akan memberikan kelapangan atas segala kesempitan dan kesusahannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Hakim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung padamu dari sifat pengecut, sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padamu dari cengkraman hutang dan penindasan orang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian selanjutnya amalan yang bisa menghindarkan kita dari kesedihan dan gundah gulana. Yang keempat adalah beristiqomah. Innal ladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, seseorang dengan keimanan dan keistiqomahan yang tinggi akan selalu konsisten dalam perilakunya. Artinya, dia tidak akan berperilaku, dia akan berperilaku taat hukum, konsisten dengan idealismenya, dan tidak pernah meninggalkan prinsip yang dia pegang, meskipun dia harus berhadapan dengan resiko maupun tantangan. Selanjutnya, seorang yang beristiqomah akan dapat mengontrol dirinya dengan baik. Dia tetap konsisten dengan keimanannya dan juga memiliki pikiran positif. Gaya perilaku ini bisa menciptakan kepercayaan diri, integritas, dan kemampuan mengendalikan kesedihan yang tinggi. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, ketika kesedihan datang kepada kita, datang kepadamu, maka janganlah larut dan mengikuti cara orang-orang yang tidak benar
dalam mengatasi kesedihan. Akan tetapi sandarkanlah cara tips untuk mengatasi kesedihan itu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seyogyanya kita menyandarkan segala urusan yang kita lakukan adalah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'al lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman seseorang salah satu di antara kamu sehingga ia menyandarkan kesenangannya terhadap apa yang aku bawa. Semoga kita semua diberikan kekuatan, keimanan, dan keistiqomahan dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga kita bisa mengatasi segala permasalahan yang menghampiri kehidupan kita, terutama kesedihan yang menghampiri kehidupan kita. Semoga kita semua bisa melewati segala aral rintangan yang menghadang. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.